Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya yang soleh-solehah? Semoga kalian semua selalu mendapat keberkahan, keselamatan, dan kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan daripada materi yang minggu kemarin, yaitu tentang sholat. Jadi sholat secara bahasa yaitu doa. Sholat itu bisa diartikan dengan doa, karena dengan sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah, sholat ialah sesuatu yang dikerjakan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu tadi secara istilah. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat atau syarat wajib daripada sholat. Yang pertama, syarat wajib daripada sholat ialah beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam maka dia wajib menjalankan daripadanya sholat. Orang yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar, itu wajib melaksanakan sholat, karena sholat merupakan kewajiban di dalam Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudah balik. Balik yaitu telah sampainya umur seseorang. Jadi balik biasanya ditandai, bagi perempuan biasanya ditandai dengan haid ataupun keluarnya darah haid. Untuk laki-laki biasanya balik itu ditandai dengan mimpi. Itu dinamakan dengan balik. Ya, untuk selanjutnya yaitu berakal sehat. Nah, jadi orang yang diwajibkan sholat dia harus berakal sehat. Apabila dia orang gila, maka dia tidak diwajibkan sholat. Orang yang tidak berakal sehat, orang yang tidak bisa mengerti apa itu sholat, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, jadi itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat yaitu bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, jadi orang yang wajib sholat dia harus badannya ataupun pakaiannya ataupun tempatnya harus suci, harus bersih daripada hadas, daripada kotoran-kotoran, agar dia suci. Jadi itu syarat wajib daripada sholat. Selanjutnya yang terakhir yaitu telah sampainya dakwah Islam. Nah, jadi maksudnya di sini apabila dia telah mendapat seruan atau mendapat penjelasan daripada kewajiban bahwasanya umat Islam itu wajib melaksanakan sholat, maka dia juga wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi itu tadi beberapa daripada syarat wajib sholat. Apabila orang telah memenuhi beberapa tersebut, maka dia diwajibkan untuk sholat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Nah, apabila orang yang sholat dia telah memenuhi kriteria yang akan Bapak jelaskan ini, maka dia sah sholatnya di mata Allah, maka dia akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa saja sih syarat sah sholat? Yang pertama yaitu bersih dari hadas besar dan kecil. Nah, sama seperti syarat wajib tadi. Jadi ketika kita sholat, maka badan kita, pakaian kita, tempat ibadah kita harus bersih daripada kotoran-kotoran. Makanya kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, yang kedua yaitu bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis, sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, jadi kalau kita sholat harus menutup aurat. Apa sih aurat? Aurat itu batas yang tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh orang lain. Kalau laki-laki auratnya biasanya tidak boleh di atas lutut celananya. Nah, jadi apabila kita ingin sholat maka celananya harus panjang untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, biasanya perempuan menggunakan mukena. Nah, dengan mukena maka seluruh badannya akan tertutup kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, itu untuk wanita. Jadi itu harus menutup aurat, itu syarat sahnya sholat. Apabila tidak menutup aurat, apabila celananya di atas lutut, maka dia tidak sah sholatnya. Nah, selanjutnya yaitu telah masuk waktu sholat. Nah, jadi kita akan sah sholatnya apabila telah masuk waktu sholat. Jadi maksudnya gimana? Misalnya kita sholat zuhur,
Nah, jadi kita harus menunggu azan zuhur terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat zuhur sebelum waktunya azan. Maka itu dinamakan belum masuk waktu sholat. Maka apabila kita sholat sebelum waktu azan zuhur, maka kita tidak sah sholatnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Nah, jadi kita sholat harus menghadap kiblat. Biasanya musola-musola atau langgar atau masjid dia telah menghadap kiblat, maka kita harus menghadap kiblat ketika sholat. Begitu juga di rumah, maka kita harus mengikuti arah daripada masjid atau musola, mengikuti arahnya kemana. Jadi itu kita harus menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu harus mengetahui tata cara sholat. Nah, jadi apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus belajar tentang sholat. Nah, hari ini kita belajar tentang sholat. Jadi anak-anak Bapak semuanya harus belajar tentang bagaimana cara sholat. Nah, selanjutnya yang terakhir meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, seperti berbicara ketika sholat, bergerak-gerak, terlalu banyak gerak, ataupun malah bermain-main. Itu tidak sah sholatnya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya itu tadi daripada syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Nah, untuk anak-anak Bapak semuanya silahkan dibaca lagi bukunya di halaman 23 dan 24. Di situ ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian amalkan di kehidupan kalian sehari-hari dan mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak semuanya, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.